tawasul yang terlarang. Dan tawasul yang terlarang ini ada dua macam secara garis besarnya. Pertama, tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik. Seperti seseorang berdoa kepada para wali, berdoa kepada para nabi. Sama saja jamaah sekalian. Dia maksud minta kepada wali supaya wali mengabulkan doanya, atau kepada nabi supaya nabi yang memenuhi hajatnya, atau hanya dia niatkan wali dan nabi itu untuk perantara supaya doanya diteruskan kepada Allah. Dua-duanya adalah syirik. Dua-duanya adalah kesyirikan, sama saja. Ya, kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah nggak membutuhkan perantara. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, apapun. Artinya apa? Enggak ada pengecualian. Allah tidak pernah memperkecualikan para wali dan para nabi atau malaikat. Enggak pernah. Pernahkah Allah mengatakan, janganlah kalian berdoa kepada berhala, kalau kepada wali boleh? Tidak jemaah sekalian. Enggak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada patung-patung dan berdoa kepada wali. Enggak ada bedanya. Bukan wali dan patungnya yang enggak ada bedanya. Tapi perbuatan dia berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun enggak ada bedanya. Dua-duanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi semuanya terlarang. Ini yang pertama. Tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik. Dan jemaah sekalian, ini persis seperti yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Alasan mereka beribadah kepada selain Allah juga agar diteruskan doa mereka kepada Allah. Juga agar mereka semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka, mereka berkata, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian, tujuan mereka menyembah berhala, tujuan mereka menyembah selain Allah, agar diteruskan kepada Allah, agar semakin dekat kepada Allah. Dan jemaah sekalian, mereka dahulu orang-orang musyrik bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah orang soleh. Contohnya Lata. Lata itu orang soleh di kalangan mereka, dia mati kemudian mereka berdiam diri di kuburannya, lama-kelamaan dia disembah. Dan juga jemaah sekalian, di masa itu, di masa ayat ini turun, di masa Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahi mereka, juga sudah ada orang-orang Nasrani. Memangnya yang disembah orang Nasrani siapa? Seorang Rasul, seorang Nabi. Mereka berdoa kepadanya, mereka bermohon kepadanya. Jadi, kalau kita berdoa kepada wali, na'udzubillah, orang Nasrani lebih baik. Kenapa? Dia berdoa kepada wali yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu seorang nabi. Iya. Jadi itu adalah kesyirikan, tidak ada pengecualian. Ya. Ini tawasul yang syirik. Kemudian yang kedua, tawasul yang bid'ah. Ya. Tidak syirik, tidak sampai kesyirikan, tapi itu bukan cara yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh jemaah sekalian, sebuah lafaz yang terkenal, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya. Ini contoh tawasul. Dia berdoa kepada Allah, tapi bertawasul dengan Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kami kepada maksud-maksud kami. Jadi berdoanya kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak sampai tingkat syirik karena dia masih berdoa kepada Allah, namun dengan cara mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan.